Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, untuk Brondol hadir untuk ini. Kan sebenarnya kita tuh sudah melakukan diskusi debat tipis-tipis tentang gambut, tapi kalau nggak direkam kayaknya nggak asik. Karena mungkin banyak sahabat-sahabat Brondol ingin belajar yang tentang gambut. tahu, Pak. Karena penting sekali. Moga Mas Indra, kita mulai aja nih. Awal mulanya kita diskusi dari mana nih? Tadi kan sebenarnya sudah ada coret-coretnya, Pak. Sebenarnya saya yang penasaran itu seperti ini, Pak. Dalam mengelola yang namanya ketinggian muka air gambut itu sebetulnya kan sudah ada penelitian, Pak. Yang ketinggian dia dari 40 sampai 60 cm, Pak ya. Dari permukaan. Dari permukaan. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Seandainya, oke lah kalau kita katakan tergenang, kalau misalnya dia lebih dari 60 mungkin kita sudah tahu efeknya, Pak, ke tanaman. Yang pasti yang kita bilang lah banjir lah kita bilangin, Pak. Kalau sudah banjir pasti kita sudah tahu lah efeknya gimana, Pak. Nah, yang saya penasaran ini adalah seandainya, Pak, ketinggian Kenapa parit itu ditahan sekian senti? 40 sampai 60, Pak. Kalau dia misalnya di bawah 20 kita katakan, atau misalnya tidak ada sama sekali kita pasang sekat-sekat, itu efek ke tanaman tuh gimana gitu, Pak? Selain yang namanya rawan kebakaran gitu, Pak. Apa pengaruhnya gitu, Pak? Oke. Jadi memang kalau di dalam metode gambut itu, Mas Indro, water management adalah kunci yang harus kita perhatikan. Menahan air di dalam parit dengan misalnya ini sebuah parit kemudian ditahan pakai karung-karung supaya dia tidak habis airnya di dalam parit, adalah sebuah mekanisme supaya bagaimana mempertahankan air yang ada di dalam parit yang nanti sama dengan air yang ada di dalam gambut. Di dalam gambut itu karena bahan organik ini memiliki daya kapilaritas, daya perambatan cairan yang akan memiliki yang sama. Maka penggunaan parit untuk mempertahankan air yang di parit sama dengan di dalam gambut perlu kita lakukan. Kalau berbicara apakah berpengaruh terhadap kelapa sawitnya, akan ngaruh secara tidak langsung. Tapi secara fisik gambut akan sangat ngaruh. Karena jumlah air yang ditahan di dalam parit akan sama dengan jumlah air yang ada di dalam gambut. Dalam gambut, Pak ya. Nah, ketika dia memang kering kerontang, maka kembali lagi namanya gambut itu akan memiliki tingkat dekomposisi, Mas. Makanya kalau di gambut itu dikenal namanya ada fibris, hemis, dan sapris, di mana bahwa sangat tergantung dari bahan penyusun gambutnya. Ketika dia ada air, maka dia berjalan anaerob, berjalan lambat, banyak hambatan untuk terjadinya perubahan dari fibris ke hemis ke sapris itu terjadi perubahan, bahkan stagnan. Akan tetapi jika dia memang kondisi kering di dalam parit yang menyebabkan kering di dalam gambut, maka gambut akan mengalami dekomposisi yang berjalan sangat cepat karena dia bersifat aerob, Mas. Itu Mas. Jadi kalau kering ya akan terjadi perubahan struktur gambut dengan sangat cepat. Apakah tidak lebih bagus kering, Pak, dibandingkan ini? Misalnya tadi kan ketinggian 60, Pak. Oke lah, kalau aku biar cepat kering ini, biar lebih aman gambut, udahlah aku buatlah di 20 gitu, Pak. Ketinggiannya di 20 gitu, Pak. Jadi kan kering itu, Pak, aku bawa gitu, Pak. Apa kira-kira efeknya gitu, Pak? Gini. Pengeringan pada parit di gambut tadi yang Mas Hendro sampaikan bukannya sekedar untuk tidak sekedar untuk supaya dikeringkan supaya lebih mempermudah inilah gitu. Akan tetapi bahwa ketika kondisi kering kita harus ingat, Mas Hendro, karakteristik gambut adalah bahwa yang pertama bahwa dia juga mengalami subsiden, Mas. Subsiden. Jadi ketika kondisi dia kering, terjadi dekomposisi secara aerob dalam cepat perubahan biomasa, misalnya ke organik yang dulunya mentah kemudian menjadi sedang, maka dia akan turun, Mas. Akan turun. Kemudian dia tambah matang lagi, semakin turun. Inilah yang sering terjadi di lahan kelapa sawit kita itu. Jika paritnya kering, malah justru terjadi penurunan muka gambut semakin cepat. Efeknya apa? Lahan gambut itu kayak melayang pohonnya. Kalau misalnya sahabat-sahabat Brondol punya kelapa sawit itu seolah-olah terlihat kayak terlihat kayak akarnya ngambang-ngambang. Itu bukan kelapa sawitnya yang terbang, tapi gambutnya yang turun. Nah itu resikonya di situ sebenarnya. Apakah istilahnya gini, Pak? Apakah ada mungkin ngaruhnya dia ke ke kerja si akar ini, atau mungkin efek keracunan gitu, Pak, dari gambutnya gitu? Kira-kira nggak ada, Pak? Tidak ada. Yang ada malahan justru itu kan karakteristik pertama adalah bahwa dia akan mengalami subsiden.
Jika kondisi dia kering, maka dekomposisi akan berjalan cepat dan dia akan mengalami penurunan muka gambut dengan sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa irreversible, Mas. Gambut juga akan memberikan sebuah dampak yang namanya irreversible karakteristik. Jadi misalnya ini bahan organik, ini sebut aja ini bahan organik. Lah, bahan organik ini mengalami pengeringan yang sangat cepat. Artinya bahwa kering jadi kalau misalnya ibaratnya apa ya akan nggak balik lagi loh, pengeringan nggak balik. Jadi dia itu nanti tidak akan mampu menyerap air, Mas. Bahan organiknya, Pak. Bahan organiknya itu nggak mau. Makanya kalau kita berjalan di daerah-daerah gambut yang matang, mungkin kita akan merasa kerak gitu. Itu. Jadi dia itu bahan organik yang sudah tidak mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak itu. Sehingga ini yang sering terjadi malah kondisinya kurang baik bagi si pemilik lah. Itu. Jadi kalau ditanya kimiawinya gimana Pak Pendi? Wah, justru kebalik, Mas. Akan jauh lebih subur yang kering. Dan berarti efeknya dia emang nggak ada sama sekali efek ini Pak ya, efek istilahnya, efek yang entah keracunan atau apa gitu Pak. Tidak ada. Kalau keracunan malah cenderung itu yang di gambut itu salah satu keracunan yang mungkin terjadi itu adalah ketika kita menggunakan bahan organik ketika daerahnya tergenang, Mas. Iya. Karena sekali lagi sahabat bro semuanya bicara tentang dekomposisi di gambut adalah tidak jauh-jauh dari dekomposisi. Jika ada air maka bersifat anaerob, tidak ada oksigen. Kalau dia kering maka dia berjalan aerob. Jadi kalau misalnya gambut dikasih janjangan kosong, bagaimana Pak Pen? Tidak recommended. Maka kemarin aku bilang salah Mas Indro. Kalau abu janjangan kosong recommended, kalau janjangan kosongnya tidak recommended. Karena janjangan kosong butuh dekomposisi, butuh terombak. Kalau dia terombak kemudian ada air dan ada kondisi tergenang, ini butuh waktu yang lama. Dan anaerob metan akan muncul. Gas metan akan berpengaruh. Gas metan ini lebih gimana? Mungkin bisa Pak lebih lebih diuraikan lah gitu Pak. Karena orang berbicara metan tuh yang taunya ketan gitu loh. Oh iya. Jadi kalau kita ngomongin metan itu, metan adalah sebuah sebuah gas yang dihasilkan dari dekomposisi beberapa kasus dekomposisi anaerob itu. Tapi ya kita akan lihat juga ini itu metana di gambut. Ini akan ini jarang dibahas. Tapi kalau ternyata bahwa ketika janjangan kosong diletakkan di gambut saja kondisi basah akan nggak mau naik, Mas. Tidak mau naik. Itu. Karena memang tantangan di gambut ini kan termasuk sangat saya katakan sangat banyak lah gitu Pak. Jadi memang perlu juga yang namanya kita bahas gambut ini lebih detail kan gitu. Iya. Itu makanya sahabat-sahabat berondol bicara tentang di gambut, maka pastikan ditahan airnya di dalam ini. Satu kasus 40 sampai 60 dari ada stopannya di dalam paritnya. Iya. Jangan kita kering aja nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak ada masalah kok ladang-ladangmu, cara-caramu, tapi untuk mempertahankan ini. Karena kalau kita melihat bolak-balik ambruk. Kalau saya lihat dia turunnya deras banget Mas. Karena begitu dibuka gambutnya, paritnya tidak diberikan stoban. Artinya bahwa ketika parit seperti ini, bahwa airnya tuh ya kosong. Pas lagi isi kosong. Tidak ada penahan istilahnya Pak, sejenis macam irigasi gitu. Memastikan bahwa air di dalam parit tetap akan ada untuk menghindari yang namanya subsiden dan irreversible yang di dalam gambut itu sendiri. Itu Mas. Makanya sebenarnya kesimpulannya di gambut itu Pak, banjir salah, kering pun sebetulnya salah gitu Pak ya. Betul. Kalau ya, dengan kecuali mungkin keringnya dia perlahan sampai matang gitu Pak. Tapi kalau tiba-tiba amblas gitu Pak, kering, itulah tadi banyak istilahnya yang tadi kejadian tadi istilahnya Pak, dekomposisi tadi tidak berjalan dengan ini Pak ya. Jadi kalau misalnya di gambut itu ya dibandingkan mineral, mungkin banyak bapak-bapak bertanya, budidaya itu gambut atau mineral Pak Pendi? Sebenarnya gambut memiliki potensi, tapi mumetnya banyak Mas. Hujan deras, banjir, kita susah Mas. Kemarau, kering, produksi akan mulai dropnya cepat. Satu lagi bakaran. Nah, ini juga menjadi. Maka kalau Pak Pendi lebih bagus, kalau memang ada ladang yang dijual lebih mahal sedikit di mineral, gas di mineral saja, gambutnya
Kalau di bukit lebih ini juga sebenarnya. Ya ya, daripada ini lah. ya kalau tuh, tapi di gambut ya apa ya? Iya, terima kasih Pak. Salam Planter Indonesia, terima kasih dan salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.